Ai haude mata lesoge. Labuan Bajo, siapa tak kenal dengan pesonanya? Alamnya membentang luas, hijaunya pegunungan menyatu dengan birunya air laut, serta budaya yang begitu eksotis. Saya, Advina Ratnaningsih, bersama musisi asal Flores, Ivan Nestorman, kali ini akan mengeksplor keindahan Labuan Bajo. Semuanya kami jelajahi dari darat sampai laut dalam cerita destinasi Labuan Bajo. Hey, sekarang saya sudah siap untuk memulai perjalanan. Sebenarnya kalau kamu ingin berangkat dari Jakarta bisa langsung mengambil penerbangan Jakarta Labuan Bajo. Tapi kali ini saya memulai perjalanan dari Flores Tengah dan masuk melalui Lembon. Nah, justru di sini perbedaannya. Kalau lewat jalur darat, sejauh mata memandang, saya bisa menikmati mulusnya jalan Trans Flores, berhias persawahan subur di kanan kiri. Percaya deh, indah banget. Kita mau ke Cuncah Ulang, air terjun, dan nanti kita lihat apakah aku bisa main air atau enggak. Spot pertama yang kami kunjungi adalah air terjun Cuncah Ulang. Lokasinya sekitar 27 km sebelum masuk ke Labuan Bajo. Tapi sabar dulu ya, untuk mencapai air terjun ini kita harus jalan kaki melewati medan yang memang cukup sulit. Tapi nggak lama kok, hanya butuh waktu trekking 30 menit. Bukan cuma air terjunnya yang cantik loh, di sini kita juga bisa melihat batuan vulkanik tua jejak pembentukan Pulau Flores 5 juta tahun lalu. Asli amazing banget. Nah, setelah puas menikmati air terjun Cuncah Ulang, saya melanjutkan perjalanan ke Kampung Cecer, Desa Liangdara. Di sini saya langsung disambut dengan hangat oleh penduduk kampung dengan berbagai seni tradisinya. Limbang tatika, bolong-bolong lagi baik. Terima kasih. Tos. Inung sega. Inung sega. Inung sega. Inung sega itu tos. Inung sega. Inung sega. Ini adalah tari caci atau tari perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sedangkan yang ini adalah tari Dundu Dake atau tari persahabatan dari Kampung Cecer. Kalau masih betah berlama-lama menyelami tradisi daerah ini, kamu nggak perlu khawatir. Kamu bisa menginap di rumah warga yang biasa dijadikan homestay. Budaya yang paling menonjol di sini yang pertama caci. Ada tariannya ya. Jadi kalau mereka tidur di sini, nginap di sini, biasanya mereka trekking kebun, melihat aktivitas petani. Yang kedua, jadi mungkin mereka jalan ke air terjun atau menikmati burung-burung yang ada di kawasan ini. Pada tahun sebelumnya, pendapatan masyarakat di sini itu rata-rata di bawah 500 per bulan. Nah, dengan dia jadinya kampung ini menjadi kampung wisata, pendapatannya itu per bulan itu semakin naik sekitar 1 juta per bulan gitu. Gitu. Ya. Terima kasih banyak ya untuk infonya. Nah, mumpung masih di kampung ini, saya menyempatkan diri belajar menenun kain tradisional songke. Walaupun kelihatannya mudah, ternyata nggak gampang loh. Butuh ketelitian dan kesabaran ekstra. Wah, salut deh sama ibu-ibu di sini. Bukan cuma itu, saya juga mencoba menumbuk kopi khas Manggarai, serta mengupas buah kemiri. Akhirnya setelah melewati perjalanan panjang, saya pun tiba di Labuan Bajo.
Ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini sekarang lebih hidup. Dengan adanya industri pariwisata, ekonomi kota semakin menggeliat. Fasilitasnya lengkap, mulai dari bandara, pelabuhan, perbankan, rumah sakit, sampai toko souvenir. Semuanya ada. Di pusat kota pun sekarang sudah ada Tourist Information Center dan banyak dive center yang bisa memberikan informasi paket wisata diving dan snorkeling selama kamu ada di Labuan Bajo. Nah, di kota ini saya bakal mengeksplor segala jenis makanan khas. Dan sekarang saatnya saya untuk icip-icip. Wah, jadi gak sabar nih. Dan inilah hasilnya, namanya apa Bu? Bombolu. Bomboluk. Terus kalau ini ada sayurnya namanya rumpu rampe. Dan ini Bu, namanya Bu, saya penasaran dari tadi. Ikan sara. Sama ini ada ikan teri. Sambal ikan teri, sama ini ikan kuah asam. Ikannya ikan kerapu. Sama ini favorit saya, nasi merah dan jagung. Ayo Bang, kita makan Bang. Ayo. Aku ambil yang ini dulu pastinya. Ikan sara ini top sekali. Kita coba dulu ikan sara ini. Enak Bang? Coba, enak banget. Setelah perut kenyang, sekarang saatnya kita lanjut. Rute saya berikutnya akan menuju Gua Rangko. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan menggunakan perahu. Guanya cantik banget. Perpaduan stalaktit dan stalagmit yang berusia jutaan tahun sangat memukau. Tapi yang paling jadi favorit saya adalah kolam air asinnya. Kapan lagi bisa puas berenang seperti ini? Kayaknya sudah cukup untuk hari ini, karena sekarang saatnya saya beristirahat melepas lelah. Nggak usah bingung kalau mau menginap di Labuan Bajo. Di sini udah banyak pilihan hotelnya. Kalau saya sih lebih suka resort di pinggir pantai. Kenapa? Karena disinilah bisa istirahat sekaligus menikmati keindahan sunset. Tinggal jalan berapa langkah, dapet deh. Gimana? Mantap kan? Sunset memang selalu jadi favorit saya. Selain menenangkan, sunset selalu mengingatkan saya kalau esok ada hari baru yang akan lebih indah lagi. Apalagi besok saya akan menyeberangi Pulau Komodo, yang pastinya akan lebih seru dari hari ini. Aku terpana pesona Indonesia.